intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan naskah akademik saya yang berjudul Maqomah dan Ahwal dalam Tasawuf. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian maqomat yang akan saya jelaskan. Kemudian materi yang kedua, tahapan-tahapan dalam maqomat yang akan dijelaskan oleh Anggi Tiara Zahrani. Dan materi yang ketiga, pengertian ahwal yang akan disampaikan oleh Anggia Rizkika Okta. Kemudian yang terakhir, capaian-capaian dalam ahwal yang akan dijelaskan oleh Anggun Febrianti. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian maqomat. Secara bahasa, maqomat berasal dari bahasa Arab, yakni makom yang memiliki arti tempat berdiri, bisa disebut juga dengan kedudukan atau derajat. Secara istilah, maqomat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Al-Kasyafani, makom adalah menyempurnakan hak-hak yang semestinya. Sesungguhnya barang siapa yang tidak melaksanakan hak-hak yang semestinya dilaksanakan di peringkatnya itu, sehingga tidak sah untuknya meraih peringkat selanjutnya. Sebagai contoh, mereka yang tidak menggapai urutan dan sifat menerima segala yang diberi atau qanaah, tidak sah untuknya makom tawakal, dan mereka yang belum menggapai urutan tawakal tidak sah untuk makom taslim, dan selanjutnya seperti itu. Menurut Al-Qusyairi memaparkan bahwa makom adalah sebuah adab atau akhlak yang diraih seseorang dengan melakukan usaha yang bersungguh-sungguh di setiap jenjang yang dilewati. Maka makom seseorang adalah keberadaan seseorang di suatu tempat dan pada saat itu ia bermujahadah. Kemudian beliau menambahkan pendapatnya bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk berpindah dari suatu makom ke makom yang lain sebelum telah sempurna hukum-hukum makom tersebut. Jadi, makom merupakan jenjang atau dapat diibaratkan sebagai tahapan-tahapan seseorang murid untuk meraih puncak perjalanan kerohaniannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Tusi bahwa makom atau tempat seorang hamba di sisi Allah SWT adalah ketika seorang hamba mendirikan ibadah, mujahadah, latihan, dan tumpuan atau intiko kepada Allah SWT. Baik, demikianlah tadi pengertian maqomat. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anggi Tiara Zahrani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan maqomat beserta pengertiannya. Yang pertama yaitu ada taubat. Taubat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu penyelesaian dan kembali. Dalam pandangan sufi, taubat memiliki arti permohonan ampun atas segala dosa atau penghapusan dosa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua yaitu zuhud. Zuhud ini berasal dari kata rogobaan sya'in wa taroku, yang memiliki arti tidak tertarik kepada sesuatu dan meninggalkannya. Hal ini berarti meninggalkan kesenangan dunia dan fokus pada urusan akhirat. Menurut pandangan sufi, orang-orang yang fokus pada urusan akhirat dan meninggalkan dunia, mereka memiliki tingkatan zuhud di dunia. Yang ketiga yaitu fakir. Dalam sudut pandang sufi, fakir memiliki arti menerima yang sudah ada pada diri kita tanpa meminta lebih. Secara terjemah, fakir yaitu orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Seorang fakir tidak akan meminta pertolongan atau bantuan selain untuk menjalankan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu wara atau soleh. Wara atau soleh ini berarti menghindari hal-hal yang sudah Allah larang. Sedangkan menurut para sufi, wara memiliki arti meninggalkan segala hal yang tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki sumber hukum yang jelas. Selanjutnya yaitu sabar. Sabar ini secara harfiah memiliki arti menahan hati untuk tidak melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sufis melakukan hal ini untuk semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal memiliki arti menyerahkan diri, yaitu upaya keteguhan seorang hamba dalam menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tawakal ini berasal dari dalam hati. Apa yang sudah kita lakukan atau kita perbuat tidak akan berpengaruh dengan tawakal di dalam hati kita. Yang terakhir yaitu ridho. Secara harfiah, ridho memiliki arti kerelaan, kesenangan dan suka. Maksudnya ialah ridho ini menerima dengan kerelaan dan kesenangan hati apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu menjadi orang yang ridho, maka kita dapat menerima segala cobaan yang Allah berikan dengan mengambil hikmahnya. Nah, itu tadi tahapan-tahapan makomat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggia Rizka Okta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ahwal. Ahwal sendiri dikenal dengan suatu perilaku atau keadaan di mana seseorang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penyucian dari segala bentuk perbuatan dosa. Berbeda dengan pendapat para sufi. Mereka mengatakan bahwa ahwal merupakan bentuk hidayah yang datang secara tiba-tiba tanpa dilatar belakangi unsur kesengajaan dan di luar akal sehat manusia. Sebutan yang mungkin tepat tentang ahwal adalah hadiah, karena datangnya di luar dugaan dan akan menjadikan hati manusia menjadi lebih tenang serta terselip rasa kebahagiaan. Ahwal ini dapat disebut juga dengan perjalanan spiritual. Hal ini dikarenakan setiap tahapan yang dilalui oleh para sufi selalu tentang kebaikan dengan meninggalkan masa lalu mereka yang berdosa. Tentunya di samping pendapat kaum awam dan sufi, ada juga para ulama yang mengartikan ahwal merupakan petunjuk yang benar dengan mengikuti perilaku-perilaku Rasulullah SAW. Jadi, pada intinya ahwal itu adalah hadiah atau hibah dari Allah Subhanahu wa taala setelah manusia berusaha mencapai kebaikan dengan berbagai tahapan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anggun. Di sini saya akan menjelaskan tentang capaian-capaian ahwal beserta pengertiannya. Sebelumnya kita harus mengetahui ada berapa macam-macam hal ini. Maka sebelumnya bahwa para sufi itu berbeda pendapat tentang capaian-capaian ini. Tetapi para sufi sepakat secara umum bahwasanya capaian-capaian ahwal ini ada 4. Yaitu yang pertama ada al-muraqabah, yang kedua ada al-kauf, yang ketiga ada al-rajak, yang terakhir, yang keempat itu ada al-syawak. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan keempat ini? Mari kita bahas satu-satu. Yaitu yang pertama ada al-muraqabah. Al-muraqabah ini jika seseorang mempunyai sifat al-muraqabah, dia kepercayaannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dia tuh selalu berbuat baik di kehidupannya. Yang kedua ada al-kauf. Al-kauf ini kejadian seseorang hamba yang sikapnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dia semua apa yang diperintahnya dilakukan dan larangannya dijauhkan. Gitu. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada al-rajak. Al-rajak ini bisa juga disebut dengan harapan. Harapan yang dimaksud ini adalah harapan seseorang hamba agar semua amal baik taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ada al-syawak. Nah, al-syawak ini itu juga disebut dengan rindu. Rindu yang dimaksud ialah rindu kepada kekasihnya. Kekasihnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.